Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Clarissa, NIM 210306022 dari PTNA. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan dari Ibu Tati Vidianasari, STTMP. Jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia dan ruminansia. Jadi di non-ruminansia atau monogastrik itu pencernaan karbohidrat kan dimulai dari dalam mulut. Kemudian makanan akan dicampur dengan zat saliva, lalu masuk ke dalam giza secara mekanis dan dihidrolisis. Lalu bakal dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta gata usus. Lalu proses ini tuh hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana saja. Jadi serat kasar itu tidak mampu didegradasi di sini. Serat kasar itu akan dicerna dari organ pencernaan utama. Lalu sedangkan pada ruminansia itu proses pencernaan karbohidratnya itu berlangsung dalam rumen. Nah, jadi karbohidrat ini kan merupakan golongan serat kasar ya, atau selulosa. Jadi di dalam rumen itu karbohidrat bakal didegradasi oleh mikroba rumen yang akan menjadi pirufat. Kemudian pirufat tersebut yang dihasilkan akan diubah lagi menjadi VFA, CO2, dan CH4. Lalu yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat pada hati. Nah, jadi metabolisme karbohidrat pada hati ini itu adalah mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen yang kemudian akan kita simpan di dalam hati, atau yang sering kita bilang glikogenesis. Lalu jika kadar gula dalam darah rendah atau menurun, maka cadangan glikogen di hati itu akan kita ubah menjadi glukosa dan bakal kita lepaskan ke dalam darah lagi, atau yang kita sebut dengan gluconeogenesis. Yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada non-ruminansia dan ruminansia. Jadi kan di non-ruminansia itu kan yang mencerna protein itu kan tubuh dari non-ruminansia itu sendiri gitu. Dan proses pencernaan pertamanya itu berada dalam usus. Jadi mukosa usus itu terdiri atas lapisan otot, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana. Nah, jadi pada epitel itu terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresi untuk mencerna dan untuk membantu melicinkan makanan. Jadi sel epitel itu juga berfungsi sebagai menyerap air dan zat sari-sari makanan. Lalu sel absorpsi itu merupakan tempat asam amino yang akan diserap oleh usus halus. Lalu dari situ masuk ke pembuluh darah atau ke aliran darah. Sedangkan pada ruminansia itu protein yang ada dalam makanan akan dimanfaatkan oleh tubuh mikroba rumen untuk bahan berkembang biak mereka. Jadi pencernaan protein tadi pertama kali itu berada di dalam rumen ya. Jadi kan di dalam rumen itu protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen yang akan diubah menjadi peptida. Jadi seperti ini contohnya, di sini ada skemanya. Jadi di sini ada urea, ada NPN, dan juga ada protein. Jadi protein ini akan masuk ke dalam rumen. Nah, lalu di dalam rumen itu ada diubah menjadi oligopeptida, lalu diubah lagi menjadi asam amino, asam keto alfa, lalu hasil terakhirnya itu adalah VFA. Nah, semua yang didegradasi oleh mikroba ini akan menghasilkan gas metan. Nah, lalu bakteri yang mencerna protein itu, nama bakterinya itu adalah proteolitik, yang tugasnya itu adalah mendegradasi semua bahan makanan yang ada unsur lainnya, yang ada unsur N-nya, yang akan diubah menjadi PFA. Lalu bakal diserap di dalam RRO, terus dibawa ke darah, lalu darah akan membawanya ke dalam hati. Terus di hati akan dimetabolisme kembali menjadi asam lemak. Kemudian yang keempat itu kan proses metabolisme protein pada hati. Nah, jadi protein dalam hati itu kan memiliki senyawa nih. Senyawa yang mengandung unsur N-nya, seperti contohnya itu NH3. NH3 ini berada di hati. Jadi semua senyawa yang mengandung unsur N-nya itu bakal disintesis di urea. Jadi
ini NH3 terus bakal disintesis di urea, lalu urea akan dibawa ke dalam ginjal. Nah, lalu di dalam ginjal akan diekskresi bersama urin. Jadi sedangkan sintesis senyawa yang tidak memiliki unsur N itu bakal disintesis oleh karbohidrat dan lemak untuk dioksidasi menjadi energi. Yang kelima itu jelaskan proses pencernaan lemak pada non-ruminansia dan ruminansia. Jadi di non-ruminansia itu pencernaan lemak sebagian besar dalam makan adalah trigliserida, dan selebihnya itu adalah fosfolipid dan kolesterol. Jadi lemak itu kan diemulsikan oleh garam empedu yang akan dirombak oleh ekstrak yang memecah ikatan ester dan asam lemak. Jadi garam empedu itu dibebaskan untuk membentuk fosfolipid tersebut. Nah, terus fosfolipid itu akan distabilisasi dengan protein. Nah, lalu bakal dilepaskan ke sistem getah bening yang ada global kecil itu yang disebut dengan kilomikron. Lalu dari kilomikron itu akan dibawa ke aliran darah. Lalu sedangkan pada ruminansia, pencernaan lemak itu mengalami dua proses penting dalam rumen, yaitu yang pertama itu adalah lipolisis dan biohidrogenasi. Jadi yang pertama lipolisis itu adalah proses pemecahan lemak oleh bakteri rumen, yaitu lipolitik yang berfungsi sebagai mendegradasi lemak untuk diubah menjadi gliserol dan asam lemak menjadi galaktosa. Terus kemudian galaktosa akan diubah menjadi VFA oleh mikroba rumen, terutama dari jenis propionat. Lalu yang kedua ada biohidrogenasi. Di sini tuh terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Nah, jadi itunya tuh singkatnya tuh seperti ini. Ini tuh ada lemak pakan, skemanya tuh ada lemak pakan. Nah, jadi lemak pakan ini kan terdiri dari gliserol dan triasil gliserol. Nah, gliserol dan triasil gliserol itu bakal melalui proses lipolisis yang akan menghasilkan asam lemak. Nah, jadi asam lemak ini akan dibantu oleh bakteri lipolitik tadi untuk menghasilkan galaktosa gliserol, lalu akan menjadi VFA dengan jenis propionat. Kemudian asam lemak ini terbagi lagi menjadi tiga, itu ada linoleat, oleat, dan linolenat. Kemudian linoleat, oleat, dan linolenat ini melalui proses yang kedua tadi, yaitu proses biohidrogenasi, akan diubah menjadi stearat. Nah, lalu stearat ini akan masuk ke dinding rumen, lalu akan dibawa ke dalam hati untuk diubah menjadi asam lemak lagi. Yang keenam, jelaskan proses metabolisme lemak dalam hati. Jadi metabolisme lemak dalam hati itu meliputi yang pertama ada oksidasi asam lemak yang berfungsi untuk menyuplai bagi fungsi tubuh. Yang kedua itu adalah sintesis kolesterol, fosfolipid, dan ada juga lipoprotein. Jadi kan hampir semua lemak yang akan dicerna itu memiliki sirkulasi limfa sebagai kilomikron, yang merupakan gabungan dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Kemudian yang terakhir nomor 7, jelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, protein dan pada makhluk hidup. Jadi hubungan metabolisme antara lemak, protein, dan karbohidrat, yaitu lemak itu kan lebih banyak mengandung hidrogen terkait dengan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein itu lebih sedikit hidrogen terikatnya, jadi senyawanya itu lebih teroksidasi. Lalu senyawa karbon yang tereduksi tadi lebih banyak menyimpan energi. Dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena pembesaran elektron yang lebih banyak jumlah elektronnya. Jadi yang dibebaskan itu menunjukkan jumlah energi yang akan dihasilkan. Baik, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada salah kata ataupun salah penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.